Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai hari ini Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang begitu indah. Kita boleh sama-sama menaikkan pujian, ucapan syukur kita terhadap hadirat Tuhan. Sebab itu dimanapun teman-teman berada pada hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab itu saya ajak teman-teman semua kita angkat satu pujian Allah Roh Kudus. Pujian syukur Bapa hanya bagi namamu. Bersyukur Bapa bahwa hari ini Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan yang begitu indah. Pada hari ini Bapa kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan.
Ini doa kami, ucapan syukur kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih siap memuji Tuhan? Masih. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari
Halo semuanya, apa kabar? Bersyukur akhirnya kita bisa ketemu lagi meskipun hari ini lewat virtual, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kekal yang baik, kami sangat bersyukur untuk kasih Engkau, untuk penyertaan Engkau Tuhan buat kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada itu semua karena Engkau. Kami bisa terjaga dalam situasi yang tidak mudah hari ini, yang kami tahu Tuhan itu juga karena Engkau. Saat ini Tuhan, pada kesempatan ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biar juga Tuhan itu membantu kami. Terima kasih Bapa, Engkau kami terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai saat ini kita masih berada dalam situasi yang tidak mudah. Hari ini semua situasi berubah, semua serba terbatas. Saya tahu meskipun kita di Palu boleh dibilang sudah kembali melaksanakan aktivitas kita, tapi kalau kita lihat banyak hal yang sudah berubah, banyak hal yang sudah tidak sama dengan keadaan kita pada waktu sebelum kita menghadapi corona. Contohnya, kemana-mana kita akan menjumpai orang memakai masker. Kalau dulu sebelum ada corona, kalau kita ketemu dengan orang di tengah jalan dan dia pakai masker, itu mungkin akan kelihatan aneh. Maka mungkin kita bertanya, mengapa kamu pakai masker? Tapi kalau hari ini, di dalam situasi seperti ini, ketika kita jalan, kita ketemu dengan orang dan kita melihat orang tidak pakai masker, atau kita sendiri yang tidak pakai masker, kita akan kelihatan aneh. Bahkan juga mungkin orang akan menegur kita kalau kita tidak pakai masker. Jadi memang situasi semua sudah berubah hari ini. Orang jadi lebih rajin untuk cuci tangan, untuk menjaga kesehatan yang mungkin sebelumnya hal-hal seperti itu, hal-hal semacam itu tidak pernah dilakukan. Nah, sampai saat ini kita tahu bahwa belum ada obat untuk corona. Meskipun di beberapa negara, bahkan di negara kita sendiri, pemerintah sudah sementara melakukan uji coba terhadap vaksin corona, tetapi sekali lagi itu masih sampai pada tahap uji coba, itu belum final, masih dalam tahap pengujian. Nah, hari ini satu-satunya obat ialah imunitas kita sendiri. Itu yang perlu kita tingkatkan, yang boleh dibilang ini akan mengatasi virus ini. Ini mengapa kita perlu untuk menjaga kesehatan tubuh kita, bahkan kita perlu untuk tetap terus olahraga, supaya apa? Imunitas tubuh kita baik. Cuma memang yang perlu kita sama-sama ingat, yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita tidak hanya bicara tentang tubuh jasmani kita, tetapi kita juga perlu tahu bahwa ada tubuh rohani kita yang juga kita perlu jaga. Nah, kalau kita perlu mendoakan agar tubuh jasmani kita agar tetap sehat, imunitas tubuh kita agar tetap terjaga. Pertanyaan saya hari ini adalah, apakah kita juga berdoa buat kerohanian kita? Apakah kita juga berdoa buat imunitas rohani kita agar tetap kuat? Mengapa saya perlu tekankan ini? Karena kita semua tahu bahwa ada virus yang lebih berbahaya daripada corona. Ada virus yang lebih berbahaya, yaitu apa? Yaitu dosa. Dosa bukan hanya mempengaruhi kehidupan kita di bumi. Dosa bukan hanya akan merusak hubungan satu sama lain. Dosa juga akan mempengaruhi kehidupan kekal kita nanti. Artinya kalau kita bermain-main dengan dosa, kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa kita, maka kita sudah tahu di mana kita berada kelak. Jadi hari ini kita perlu benar-benar serius dengan virus yang satu itu, yaitu dosa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hari ini kalian atau sementara melakukan uji coba dan tiba-tiba kalian menemukan vaksin untuk corona, pertanyaan saya adalah, apa hal pertama yang akan kalian lakukan? Kalau mungkin itu ditanya kepada saya pribadi, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan share kepada orang lain.
saya akan publikasikan, saya akan bagikan secara gratis kepada orang-orang di luar sana. Mengapa? Karena saya sangat ingin orang lain sembuh. Jadi saya akan tetap terus bagikan. Orang mau percaya atau tidak, saya akan terus bagikan. Nah, teman-teman semua, saudara-saudari, dalam kehidupan kerohanian berbeda juga dengan kehidupan fisik kita. Kalau hari ini bahkan pemerintah masih ragu, masih terus meneliti vaksin yang ada untuk kehidupan masyarakat. Kalau dalam kehidupan kerohanian, kita sudah punya vaksin itu. Dan yang luar biasa, vaksin kita ini tidak perlu diuji coba lagi. Vaksin yang kita miliki hari ini adalah vaksin yang sudah nyata-nyata mampu menyembuhkan banyak kehidupan. Kehidupan yang tadinya kacau, yang tadinya berantakan, tapi bisa sembuh. Orang yang tadinya tidak punya arah hidup, menjadi jelas tujuan hidupnya. Vaksin apa itu? Firman Tuhan. Itulah vaksinnya. Dan kabar baiknya adalah vaksin ini atau firman Tuhan ini sudah ada sama kita. Bahkan saya percaya firman Tuhan ini sudah banyak mengubahkan hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah hari ini kita mau atau sudah berbagi firman Tuhan ini kepada orang lain? Itu pertanyaan perenungan buat kita semua. Artinya kalau hari ini kita menemukan vaksin virus corona, kita mau share kepada orang lain. Nah, hari ini kita sudah punya firman Tuhan, vaksin yang luar biasa untuk kehidupan kerohanian kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita hari ini membagikan firman Tuhan itu, vaksin itu kepada orang-orang di luar sana? Nah, kita tahu saat murid-murid Yesus di jemaat abad pertama diperhadapkan dengan penganiayaan, mereka dipenjara, diancam untuk tidak memberitakan kabar sukacita, untuk tidak memberitakan tentang Yesus. Bahkan mereka diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin agama. Tapi luar biasanya adalah saya sangat kagum melihat semangat mereka, bahkan respon mereka. Nah, kalau kita sama-sama lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai 20, di situ dikatakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Nah, hal pertama yang saya mau kita sama-sama belajar dari bagian ini adalah don't be silent, atau jangan diam. Nah, kita lihat jawaban Yohanes dan Petrus di sini. Mereka mengatakan, siapa yang harus kami taati? Kamu atau Tuhan? Dapatkah kami berhenti untuk bicara? Itu pernyataan mereka. Dapatkah kami diam tentang apa yang telah kami dengar dan lihat? Artinya apa? Baik Yohanes dan Petrus, mereka meyakini bahwa mereka tidak mungkin diam. Mereka tidak mungkin tidak memberitakan tentang Yesus yang sudah mengubahkan hidup mereka dan hidup banyak orang. Ini harus mereka sebarkan. Kabar sukacita ini harus terus mereka bagikan. Bahkan kita tahu, di saat mereka diancam sekalipun, mereka tetap terus maju. Mereka tidak memilih untuk diam, tapi mereka tetap terus memberitakan kabar sukacita, kabar tentang Yesus. Saudara-saudari, teman-teman mahasiswa yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kalian semua juga pernah mengalami masa-masa di mana kalian melewati situasi yang sulit, tapi Tuhan menjaga dan Tuhan menyertai kalian. Mungkin juga kalian melihat di sekitar kalian, kalian bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mereka. Bahkan mungkin hari ini kalian bisa merasakan bahwa kalian ada pertumbuhan secara kerohanian. Pertanyaannya adalah, apakah kalian bisa bagikan kabar itu kepada orang lain? Atau justru
kalian hanya diam saja. Nah, hari ini saya mau mengencourage kita semua untuk apa? Untuk jangan diam, tapi mari kita beritakan. Sebagaimana Yohanes dan Petrus yang tidak mungkin diam untuk memberitakan tentang Yesus. Mari hari ini kita juga jangan diam. Mari kita terus beritakan. Kita terus bagikan firman Tuhan yang hari ini mengubahkan hidup kita. Ini adalah vaksin yang luar biasa, yang sudah teruji, sudah terbukti, dan tidak perlu kita ragukan lagi. Saya tahu juga bahwa di luar sana ada begitu banyak tantangan, dan mungkin hari ini ada begitu banyak juga tantangan yang kita hadapi, baik tantangan secara finansial, secara kesehatan, pekerjaan, dan banyak lagi tantangan-tantangan yang ada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tantangan-tantangan itu akhirnya membuat kita terus maju, terus memberitakan firman Tuhan, terus berjuang, terus memberitakan kabar baik, atau justru sebaliknya kita hanya diam saja? Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk mari jangan diam. Mengapa kita tidak boleh diam? Karena kitalah harapan hari ini. Kalau bukan kita yang pergi memberitakan kabar sukacita, kalau bukan kita yang pergi memberitakan firman Tuhan, siapa lagi? So don't be silent. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sekali lagi saya mau ajak kita semua untuk jangan diam. Nah, hal yang kedua yang perlu kita sama-sama belajar adalah be an example. Di dalam buku 1 Timotius, Paulus memberikan nasihat yang luar biasa kepada Timotius. Dan nasihat ini juga berlaku bagi kita semua hari ini dalam menjalani kehidupan kerohanian kita hari ini. Di 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita lihat betapa luar biasa nasihat Paulus kepada Timotius. Paulus mau supaya Timotius pergi memberitakan firman kepada banyak orang. Tapi sebelum pergi, Paulus mau menasihatkan, Paulus mengingatkan Timotius bahwa ingatlah selalu bahwa tidak masalah berapapun usiamu hari ini, karena memang Timotius saat itu masih sangat muda. Jadi tidak masalah berapa usia kamu, apa gelar kamu hari ini, berapa banyak uang yang kamu miliki hari ini, tak masalah bagaimana penampilan kamu hari ini, tak masalah seberapa pintarnya kamu hari ini. Yang terpenting adalah teladanmu. Itu nasihat Paulus. Be an example. Nah, saudara-saudari, hal yang kedua yang saya mau ingatkan kepada kita semua hari ini sekali lagi, mari kita jadi teladan. Keteladanan kita, contohan kita, itu yang paling penting. Mengapa ini penting? Karena keteladanan kita itu sangat mempengaruhi apa yang kita beritakan. Hari ini mungkin kita bisa hebat berbicara firman Tuhan. Hari ini mungkin kita bisa hebat di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak memberikan contohan, tapi kalau kita tidak menjadi teladan di dalam hidup kita kepada orang lain, orang tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Orang tidak akan tertarik dengan apa yang kita beritakan. Saudara-saudari, teman-teman semua, salah satu krisis kekristenan hari ini adalah keteladanan. Tidak sedikit orang yang pergi meninggalkan Tuhan karena mereka sendiri kecewa, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan gereja. Bukan mereka kekurangan firman Tuhan, bukan mereka kekurangan pengajaran, tapi justru karena mereka tidak mendapatkan contohan, mereka tidak mendapatkan keteladanan yang baik. So hari ini, pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua, mari mulai dari diri kita. Saya mau mengajak teman-teman semua, mulai dari diri kalian. Jadilah teladan bagi lingkungan dimanapun kalian berada. Dan akan sangat luar biasa kalau hari ini kita tidak diam. Kita tetap terus memberitakan firman Tuhan, namun juga kita menjadi teladan
bagi banyak orang. Saya berharap ini membantu kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Bila benar-benar Tuhan kami melakukannya, kami tidak diam, tapi kami terus memberitakan firman-Mu, dan juga bagaimana kami menjadi teladan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian kemuliaan bagi Tuhan. Mari saat ini kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau, sehingga kami Tuhan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Terlebih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk tidak diam, dan bahkan juga Tuhan kami terus memberitakan firman-Mu, dan terlebih Tuhan kami memberikan teladan, kami menjadi contohan bagi semua orang. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan saya mau berdoa buat pengurus Praise, buat pembina Praise, dalam hal ini Bapak El Hayat. Kiranya Tuhan kota terus Tuhan menyertai dia, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan di dalam membimbing, membina Praise yang ada. Bahkan juga Tuhan untuk program kerja dari Praise sendiri Tuhan, bahkan untuk pengurus LDK Tuhan, kiranya Engkau terus Tuhan menyertai mereka. Bahkan Tuhan saya mau bersatu hati juga berdoa untuk anggota Praise yang hari ini berulang tahun, atau mungkin Tuhan yang saat ini lagi berada dalam kondisi kelemahan jasmani, yang mungkin lagi dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya Engkau terus Tuhan menjaga, menyertai, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan biar juga Tuhan untuk orang yang berhari ulang tahun, Engkau memberkati apa yang menjadi impian, apa yang menjadi pengharapan di ulang tahunnya. Berdoa juga Tuhan buat anggota Praise yang hari ini mungkin di dalam masa studi atau di dalam masa kerja mereka, Tuhan kiranya Engkau terus Tuhan menyertai mereka, Engkau terus Tuhan membuka lapangan kerja buat mereka Tuhan, yang hari ini juga Tuhan yang mungkin lagi bergumul di dalam mencari pekerjaan.
Tuhan please Engkau buka jalan selalu agar mereka juga Tuhan, meskipun di dalam masa studi Tuhan, tapi mereka bisa tetap terus Tuhan melaksanakan pekerjaan mereka. Lebih daripada itu Tuhan, bila kiranya Engkau tetap terus Tuhan menyertai, memakai praise Tuhan, agar bisa tetap terus Tuhan menginspirasi, menjadi berkat, menjadi teladan bagi semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih juga Tuhan, kami tak lupa berdoa buat bangsa negara kami. Kiranya Tuhan Kau sertai, Engkau jaga, Engkau tuntun Tuhan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai pelosok pedesaan. Bila Tuhan program-program kerja yang ada, biar Tuhan semuanya hanya untuk kepentingan masyarakat luas Tuhan. Dan biarlah Engkau jauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, dari orang-orang yang hanya mencoba memakai kekuasaan, yang hanya mencoba memakai jabatan-jabatan yang mereka miliki hari ini Tuhan untuk kepentingan pribadi. Dan bila juga Tuhan pemerintah kami benar-benar pemerintah yang menjunjung tinggi Tuhan, yang memerintah yang benar-benar Tuhan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada dari semua masyarakat. Dan juga Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan Kau tetap terus Tuhan memberikan keamanan Tuhan buat negara kami Tuhan, bangsa negara kami, terlebih buat Provinsi Sulawesi Tengah, terlebih khusus buat Kota Palu yang kami cintai. Terima kasih Bapak untuk semuanya, sertai kami semua, doa kami. Terlebih Tuhan mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Doa kami terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you.